Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada mentor dan juga beauty heroes yang telah hadir pada talk show siang hari ini yang berjudul Mengenal Proyek Karbon, Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Biogas Co-Firing dari PTPN. Perkenalkan, saya Dewi Intan selaku fasilitator yang akan menemani beauty heroes di The Talk Show pada siang hari ini. Sebelum kita menuju ke acara inti, saya mau cek kabar dan semangat teman-teman nih, Beauty Hero semua. Boleh banget untuk langsung ketik dan ramaikan kolom chat sesuai angka dari 1 sampai 6, sesuai emoji yang tertera di layar yang menggambarkan suasana hati Beauty Hero saat ini. Baik, dari Pak Nikolas 5 nih ya Pak ya. Apakah karena puasa Pak? Bagaimana? Baik, terima kasih atas responnya dari para teman-teman semuanya. Waduh, ada yang komen 6 nih. Jadi mendengarkan ini sampai selagi tiduran ya Pak ya. Baik. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, kami ingin memperkenalkan untuk berbagai sosial media dari Zona EBT. Bisa search saja langsung @zona EBT agar tidak ketinggalan dari Instagram, Facebook, LinkedIn, dan YouTube EBT Rose. Cukup search saja Zona EBT, maka akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes semua. Baik, selanjutnya dukung aksi nyata untuk lingkungan dengan membeli sertifikat karbon. Dan EBT kini menyediakan sertifikat karbon yang bisa kamu beli secara individu. Dengan membeli sertifikat ini, kamu berkontribusi langsung dengan mengurangi emisi karbon dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Untuk pembeliannya bisa langsung scan pada QR yang ada di layar, begitu. Bisa next. Selanjutnya ada sertifikat energi terbarukan REC, juga bisa dibeli pada scan yang sudah ada QR-nya pada di layar. Dan itu diterbitkan untuk setiap 1 ml listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Dengan membeli sertifikat energi terbarukan ini, penggunaan listrik dari konsumen diklaim berasal dari energi bersih. Meskipun secara fisik, listrik yang digunakan tetap bercampur jaringan nasional. Jika ingin membeli dan terlewat dari pendaftaran sebelumnya, bisa langsung scan QR pada layar. Baik, saya akan bacakan untuk hal yang seru-seru lagi di ZE Talk pada siang hari ini dengan ceritamu mengikuti ZE Academy melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dan menceritakan ilmu dan materi yang kamu dapat, kemudian dikemas secara kreatif dan menarik, lalu bisa di-share melalui Instagram. Jangan lupa untuk mention @zonabт di Instagram. Pastikan juga sudah follow sebelumnya dan sudah join grup WhatsApp tentang talk show. Untuk 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah menarik dari Zona EBT. Pengumuman diumumkan melalui grup dan juga Instagram Zona EBT. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa diajukan di grup ataupun menghubungi nomor official WhatsApp yang ada di layar. Baik, selanjutnya setelah saya perkenalan diri sebelumnya, saya juga ingin nih kenalan dengan teman-teman EBT Heroes pada siang ini. Teman-teman juga dipersilahkan untuk menyebutkan nama, asal instansi, dan alasan mengikuti talk show saat ini. Saya mungkin langsung pilih saja ada
Dari Pak Hilman. Bisa disebutkan Pak nama, asal instansi, dan alasan mengapa mengikuti talk show pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator Ibu Dewi Intan. Perkenalkan nama saya Hilman Fahmi, saya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Instansi saya adalah saya swasta PT Hutan Lindang Benua. Alasan saya mengikuti seminar ini karena memang saya tertarik, kebetulan perusahaan saya juga sedang menggarap bidang forest carbon, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hilman atas perkenalannya. Semoga talk show hari ini bisa memenuhi dari tujuan Bapak pada hari ini ya Pak ya. Selanjutnya mungkin saya akan pilih dari Bapak Lukas. Bisa disebutkan nama, asal instansi, dan harapan dalam mengikuti talk show saat ini, Pak. Silakan. Baik, nampaknya Pak Lukas sedang dalam kesulitan. Lalu selanjutnya mungkin bisa diperkenalkan Pak Antonius. Baik, nampaknya dari Bapak Lukas sudah membalas dari chat ya. Jadi Bapak Lukas dari instansi Teladan Prima Agro. Semoga ekspektasi Bapak untuk mengikuti talk show hari ini juga tercapai ya, Pak Lukas ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa lanjut. Saya akan membacakan rules talk show pada siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas rapi dan juga mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Dan juga peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera secara selama acara talk show berlangsung. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilahkan oleh MC. Peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat gaduh, baik melalui chat, melalui via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Dan peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung. Berikut rule talk show sudah saya bacakan. Baik, langsung untuk memulai The Talk pada hari ini, karena Pak Masukin sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Pak Masukin. Selamat siang, Mbak Dewi. Baik, Dan bagaimana selamat Pak? siang, Bapak Ibu saudara. Bagaimana Pak kabarnya nih pada siang hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat, meskipun jam-jam ngantuk ya, kalau lagi puasa. Betul, betul Bapak. Baik, terima kasih Pak Masukin. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Intan. Izin saya share ya. Baik Pak. Baik. Sudah nampak di layar. Betul Pak, sudah nampak di layar. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk eh, kita semua yang saya hormati, Mbak Dewi Intan ya, dari zona IPD dan juga mungkin ada tim lain dari zona IPD yang bergabung juga dalam eh, di talk ini pada siang hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu eh, peserta CI Talk yang join pada kesempatan siang hari ini.
Tentu pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih pada JITOK Zona IPT telah eh, memberikan kesempatan kepada kami, saya pribadi, eh, juga sekaligus eh, mungkin sedikit banyak membawa instansi kami di PTBN 4 Final 3 eh, yang diberikan kesempatan untuk sharing ya, sharing terkait dengan topik yang diberikan kepada kami mengenai pemanfaatan POME menjadi biogas khususnya di Copairing. Sebelum kami memaparkan materi, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini pas kebetulan puasa nih, jadi mungkin saya membawakannya agak agak eh, tidak terlalu serius gitu ya, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak menjadi ngantuk di jam-jam ngantuk saat kita berpuasa ini. Izin terlebih dulu, berikutnya juga eh, sebenarnya saya tidaklah seorang ahli di bidang ini, tapi kebetulan mendapat tugas untuk sebagai project management khususnya di bidang energi terbarukan di Regional 3 saat ini, sehingga apa yang saya peroleh ini semata-mata saya peroleh dari sambil bekerja. Jadi tentunya apa yang mungkin akan saya sampaikan ini lebih banyak sharing pengalaman ataupun eh, berdasarkan praktek-praktek di pekerjaan yang kami lakukan. Nah, sehingga mungkin eh, jika nanti ada informasi ataupun materi sharing dari kami yang tidak tepat, dengan sangat kami akan menerima respon perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebagai pengantar, eh, karena kami membawa institusi PTPN, tentu sedikit banyak nanti kami akan memperkenalkan institusi dalam forum ini. Boleh ya, Bu Intan, ya? Bu Dewi, ya? Dipersilahkan, Pak. Ya. Eh, yang berikutnya mungkin ini outline materi yang akan coba saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sedikit nanti tentang profil tempat bekerja kami di PTPN 4 Regional 3. Berikutnya sedikit pemahaman kami tentang dekarbonisasi atau proyek karbon. Lanjut sampai kepada dekarbonisasi yang ada di Regional 3 PTPN 4. Selanjutnya juga saya coba memahami, mungkin tidak semuanya yang ikut dalam forum ini eh, mengetahui secara apa namanya membidangi gitu ya. Tapi beberapa tadi di antara bapak-bapak tadi yang sudah menyampaikan komen itu memang bergelut dalam eh, apa namanya industri kelapa sawit gitu ya. Tapi mungkin eh, tidak semua peserta ini eh, berada dalam posisi itu. Sehingga izin nanti sedikit juga saya akan perlebar eh, apa namanya materi kami tentang proses pengolahan karena ini sangat sangat terkait dengan topik utama. Berikutnya juga tentang eh, jenis sumber dan pemanfaatan limbah, baru masuk kepada inti yaitu tentang inisiatif penangkapan metan dari POME. Berikutnya masuk kepada secara teknis tentang proses pengolahan biogas dari POME dan diikuti dengan bentuk-bentuk pemanfaatan biogas yang ada di kami.
sekaligus coba kami share potensi benefit dari methane capture foam yang ada di kami. Sekaligus juga terakhir barangkali kami akhiri dengan satu perkembangan terbaru di kami, bahwa ada satu plan kami yang sudah mendapatkan sertifikasi pengurangan emisi GRK, yaitu di plan hidup dalam. Ini kira-kira outline materi. Lanjut, saya pikir ini sudah mafhum ya, tapi sejarah PTPN adalah cukup panjang sejak nasionalisasi hingga saat ini. Karena saking panjangnya, ini nggak jadi saya uraikan detail Pak ya, supaya nggak berlama-lama di sisi panjangnya sejarah. Tapi intinya pada saat ini PTPN merupakan holding perkebunan, BUMN perkebunan, yaitu PTPN 3 Holding. Ini PTPN 3 Holding, di mana PTPN 3 Holding ini terdiri dari 3 subholding. Kami berada di dalam salah satu subholding, yaitu PTPN 4 Pamko, dengan komoditi utamanya kelapa sawit. Berikutnya adalah subholding PT SGN, Sugarco. PT SGN ini fokusnya adalah di komoditi tebu, dan terakhir yaitu adalah subholding Sukotenko yang fokusnya non kelapa sawit dan tebu. Nah, berikutnya kami sendiri di Regional 3 ini dulunya adalah PTPN 5. Barangkali dulu Bapak Ibu pernah mendengar PTPN 5. Jadi kami dulunya adalah PTPN 5 dan sekarang adalah Regional 3 PTPN 4 yang berlokasi di Riau, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Ini 3 aktivitas utama di kami itu adalah mengelola kebun inti dan juga mengelola plasma, dan kami membeli. Jadi ada grafik ini di materi ini kami coba menyampaikan bahwa secara rata-rata itu kami bahan baku itu 60% terpenuhi dari kebun inti, 40 sisanya itu kami harus memenuhi dari plasma dan pihak PBS masyarakat atau kebun masyarakat. Nah, yang terkait dengan topik kita kali ini, bahwa di Regional 3 PTPN 4 ini kami sudah memiliki 6 plan biogas. 2 plan yang sebagai listrik, kami menyebutnya PLTBG, dan 4 plan yang co-firing, kami menyebutnya PTBG. Nah, terkait dengan proyek karbon, ini saya pikir kita semua sudah sangat hafal dengan ini. Tapi barangkali izin kami mengulang kembali bahwa intinya Indonesia meratifikasi persetujuan Paris di 2016 dengan satu background bahwa diperkirakan terjadi kenaikan suhu tengah sampai hampir 4 derajat pada tahun 2100. Dan ini dampak ikutannya diperkirakan juga ada kenaikan muka air laut 35 sampai 45 cm terhadap tahun 2000 dan 175 cm pada tahun 2100. Memang mungkin pada saat itu mungkin kita yang lagi Zoom ini sudah nggak ada di tahun 2100. Tapi konteksnya bukan
ada atau tidak adanya kita, tapi bagaimana bumi ini selamat untuk selama-lamanya. Kita bisa membayangkan 175 cm air laut naik. Nah, kalau tinggi saya 176 saat ini, berarti sudah tenggelam, tinggal rambut seujung saja. Nah, itu yang menjadi satu concern kenapa dekarbonisasi atau proyek karbon ini menjadi penting dan pemerintah meratifikasi persetujuan Paris yang juga diturunkan dalam peraturan-peraturan lebih lanjut. Berikutnya kami di BTPN ini juga menyambut atau merespon prioritas nasional ini. Dari 7 prioritas nasional ini yang terkait dengan topik kita hari ini adalah bahwa kami memiliki satu inisiatif yaitu guna mendukung prioritas nasional dalam hal membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dari perubahan iklim, maka ada satu inisiatif yaitu akselerasi pengembangan EBP. Berikutnya ini kami coba tampilkan, barangkali juga pernah Bapak Ibu atau teman-teman mendapatkan materi ini, tapi ini lebih kepada kenapa kok ke POME, kenapa kok ke POME. Jadi dalam siklus 1 tahun tanam ini menurut data sekunder ini bahwa emisi itu 76% berada di sisi off farm. Sisi on farm, maaf, sisi on farm, yaitu di sisi pupuk dan pestisida. Sedangkan sisanya yaitu 24% berada di sisi off farm, yaitu di transportasi dan di pengolahan. Nah, kenapa fokusnya kepada POME? Yang pertama dari sisi kemudahan implementasi teknologinya. Kan ini teknologinya sudah banyak. Jadi kita juga mendengar bahwa Pak yang dari Kalimantan tadi sudah menerapkan. Artinya memang secara teknologi ini sudah siap untuk diterapkan. Secara investasi juga visible. Nah, yang menarik lagi bahwa ternyata ini memberikan sirkular ekonomi. Artinya money yang berasal dari situ dan kembali lagi ke situ lagi, dalam arti kata ke perkebunan itu sendiri atau ke pabrik itu sendiri. Nah, baik itu dari sisi pendapatan memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan atau dari sisi efisiensi biaya. Nah, tentu ada juga potensi untuk pengembangan bisnis baru. Ini juga sebenarnya sudah banyak juga yang bergerak di sini ya. Ada yang bermain di CNG dari biogas POME dan yang sedang tadi disebutkan Mbak Dewi tadi yaitu jualan karbon. Ya ada potensi bisnis baru di sisi utilisasi POME menjadi biogas. Ini yang menjadi background ataupun latar belakang kenapa kami fokus inisiatif dekarbonisasinya lebih ke arah utilisasi POME. Nah, berikutnya sekilas tentang program kami, bahwa guna mendukung program tadi, kami merencanakan untuk bisa menurunkan emisi ini sampai 54% dari baseline yang dihitung di tahun 2021 melalui beberapa inisiatif atau program pembangunan fasilitas-fasilitas dekarbonisasi yang secara keseluruhan direncanakan ada 47 unit dengan 4 jenis pabrik dari 2025 sampai 2030. Mudah-mudahan mohon doanya juga ini dapat kami realisasikan sehingga
eh, keinginan untuk berpartisipasi untuk menekan emisi sebesar 54% dari baseline ini dapat kami penuhi atau kami capai. Nah, eh, berbicara tentang POMI, izin saya luaskan karena mungkin ada di antara audiens yang tidak bergelut dalam bidang perkelapa sawitan. Sehingga izin saya perluas sedikit karena ini sangat-sangat terkait ya. Jadi eh, yang menjadi bahan baku biogasnya adalah pome yang ada gambar yang di ujung ya, Bapak Ibu ya. Ini pome. Pome ini adalah limbah dari proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit sendiri ini pabrik yang mengolah tandan buah segar. Tandan buah segar ini mungkin kita sering mendengar istilah TBS gitu ya. TBS itu tandan buah segar. Jangan sampai salah kita menyebutnya tandan buah sawit ya. Ini tandan buah segar. Nah ini seperti ini bentuknya bagi yang yang tidak sehari-hari melihat sawit. Nah ini kalau kita lihat lebih detail lagi yang di gambar bawah itu adalah brondolannya. So, ya brondolan ya brondolan. Jadi ada di situ yang berwarna kuning itu adalah daging buahnya. Nah di dalamnya itu ada yang berwarna coklat dan putih. Yang ini adalah biji sawit. So, di dalam yang putih ini adalah intinya. Nah ini kita tahu bersama bahwa produk utama dari pengolahan di PKS ini adalah CPO dan palm kernel atau ini palm kernel ya. Kalau ini kita fokusnya di PKS ya, karena nanti ada pengolahan lanjut untuk palm kernel ini menjadi palm kernel. Nah, secara ringkas prosesnya adalah bahwa dari TBS yang bulatan seperti ini nanti akan direbus menggunakan uap air sehingga menjadi lunak dan kemudian dilakukan penebahan atau pemikilan sehingga akan terpisah menjadi brondolan yang sudah direbus yang gambarnya seperti ini dan tankos ini gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya brondolan yang rebus ini akan melalui tahapan pengepresan atau ekstraksi sehingga terpisah menjadi dua fraksi, yaitu fraksi cair dan fraksi padat. Fraksi cairnya ini yang nanti akan menjadi CPO. Izin Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Nge-freeze ya? Eh, baik, mohon ditunggu untuk para peserta. Artinya Bapak masukin sedang ada kendala pada sinyal. Oh, sorry. Mohon ditunggu untuk para peserta hingga Pak masukin join pada Zoom Talk Show pada siang hari ini.
Baik, mohon ditunggu ya untuk para peserta karena Pak Masrukin sedang ada kendala pada sinyal. Mohon ditunggu. Baik, Maaf, eh, terputus tadi. Bisa dilanjutkan, Mbak Dewi? baik Pak. Aman. Bisa dilanjutkan, dipersilahkan Pak. Ya. Ya, saya lanjutkan. Tadi sampai bahwa hidrogen rebus dipres menjadi dua fraksi, yaitu fraksi cair dan fraksi padat. Fraksi cair ini yang akan menjadi CPO sebagai produk utama, sekaligus eh, sebagian besar menjadi eh, limbah, limbah cair yang berupa foam yang nanti kita akan lanjut menjadi biogas. Nah, sedangkan fraksi padatnya, yaitu biji dan fiber, ini akan mengalami pengolahan lebih lanjut menjadi palm kernel atau inti sawit. Nah, yang menarik adalah ada byproduct berupa fiber dan cangkang. Nah, yang nanti akan kita lihat bahwa setelah nanti kita bisa menghasilkan biogas dan biogas bisa kita manfaatkan ke boiler, ini akan ada proses substitusi cangkang sehingga kita akan mendapatkan manfaat dari penggunaan biogas di PKS. Nah, berikutnya juga ini adalah satu gambaran sistem energi di PKS ya. Eh, Mungkin untuk Bapak yang di PKS ya ini sudah sangat sangat mafhum. Nah, sistem energi di PKS ini adalah sebuah sistem tertutup, gitu ya. Bisa dibilang tertutup karena eh, bahan sumber energi awalnya yaitu bahan bakar itu dihasilkan dari sisa proses pengolahannya itu sendiri. Jadi eh, boiler boilernya boiler water tube ini dengan bahan bakar biomasa PKS tadi yaitu fiber dan cangkang ini akan merubah air menjadi steam. Steamnya akan digunakan oleh steam turbin merubah steam menjadi listrik. Nah, listrik digunakan untuk menggerakkan seluruh peralatan-peralatan dan mesin yang ada di PKS, mengolah TBS menjadi CPO dan inti sawit tadi, dan sisa berupa fiber dan cangkang kembali lagi ke boiler. Artinya eh, bahan bakarnya untuk menghasilkan energi di PKS itu berasal dari dia sendiri. Makanya menjadi sebuah sistem yang tertutup. Nah, ini akan memudahkan pemahaman kita ketika nanti masuk energi baru, yaitu berupa biogas ke dalam ini, berarti ada energi yang harus keluar dari sistem. Baik, eh, tadi ada beberapa tahapan tadi di antara tahapan-tahapan proses ini paling tidak ada empat, ya, empat tahapan proses yang menghasilkan eh, limbah cair yang bermuara ke menjadi foam. Nah, ini yang dari rebusan ada kondensat ini masuk menjadi foam dari stasiun pemisahan minyak ini juga ada drag yang ke foam dan ini di kernel dan di bijian pabrik ini mengarah kepada terbentuknya foam yang kurang lebih kisarannya di 60 sampai 70% dari TBS-nya. Saat ini di kami ini pemanfaatan beberapa limbah untuk tanpa sendiri ada yang kami lakukan pembakaran di bumbu bakar menjadi abu dan sebagai composting untuk mulching. Nah, sedangkan fiber cangkang tadi sudah saya sampaikan untuk bahan bakar boiler sendiri dan
Busuk cangkang ini eh, bisa dijual karena ini juga punya nilai ekonomi. Nah, berikutnya untuk pome ini eh, digunakan sebagai land application. Land application. Setelah apa namanya ada penggunaan biogas, keluaran dari biogas plant itu masuk ke LA. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran sangat sederhana saja untuk memahami proses dekarbonisasi yang terjadi dalam eh, POME, dalam pengolahan POME. Jadi baseline-nya, kondisi baseline dari tadi yang kami sebutkan di bahwa ada limbah cair berupa POME. Nah, ini stasiun akhir dari pengolahan di PKS itu namanya FEDPIK. Itu adalah stasiun akhir. Nah, itu eh, masuk ke, kalau di sisi baseline ini ada urutannya adalah masuk ke kolam anaerobik. Nah, di sini ada terjadi proses mikroorganisme mikrobiologis yang memakan bahan-bahan organik dari POME tersebut, sehingga terlepaslah eh, metan, terlepaslah gas-gas metan ke udara, ke atmosfer. Nah, jumlahnya ini saya buat agak banyak, cuma menggambarkan banyak di sini buat. Nah, berikutnya setelah anaerobik masuk ke kolam aerobik dan terakhir ke land application. Nah, eh, dalam aksi mitigasi yang kita lakukan, yaitu menurunkan GRK, menurunkan gas rumah kaca ini, yaitu dengan menangkap metan, ya, menangkap metan. Nah, prosesnya yang di anaerobik itu kita potong, ya, kita potong. Jadi dari 4 feet kita masukkan namanya anaerobik juga, tapi anaerobik digester karena dia kolam tertutup, kolam tertutup. Nah, karena tertutup sehingga eh, CH4-nya, ya, CH4-nya itu ya tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Dan CH4 itulah yang biogas itu. Nah, ini yang digunakan untuk sumber energi berikutnya. Bisa itu dibakar langsung atau bisa itu untuk listrik. Nah, sehingga eh, keluaran dari anaerobik digester ini langsung masuk ke kolam aerobik. Nah, karena sudah sebagian besar metannya tertangkap, sehingga masih ada metan yang tinggal sebiji, ini gambarannya. Artinya simbolisasi bahwa sudah banyak metan yang bisa ditangkap melalui anaerobik digester ini. Nah, ini gambaran sangat sederhana kenapa pengolahan POME itu menjadi mitigasi penurunan BRK di PKS atau pabrik kelapa sawit. Nah, berikutnya untuk teknologi hilirisasi ini sekilas saja bahwa sebenarnya co-firing ini merupakan teknologi hilirisasi yang paling ini ya, paling moderat gitu ya, moderat. Artinya mudah, eh, terus sampainya juga ya enggak mahal-mahal amat gitu ya. Cuma memang eh, tentu tidak advance ya. Artinya tidak advance itu ya biogasnya langsung dipakai aja ke boiler. Nah, berikutnya untuk electricity ini tentu eh, biogas di treatment lebih lanjut menjadi listrik. Jadi listrik biogas. Berikutnya menjadi bioGNP. Nah, ini adalah teknologi-teknologi hilirisasi biogas. Nah, sedangkan di kami sendiri, di PT PEN 4 Regional 3, ini secara teknologi proses, eh, kami ada 2 teknologi, yaitu teknologi dengan tangki, yaitu dengan CSTR, pakai tangki, dan ada yang menggunakan
cover lagun, teknologi cover lagun, artinya kolam tertutup dengan membran untuk teknologi methane capture-nya. Sedangkan dari sisi pemanfaatan, ada yang kami langsung gunakan ke boiler dan ada juga yang kami konversi menjadi listrik. Yang listrik ini kami gunakan sebagai sumber energi di salah satu pabrik pengolah inti sawit kami di satu plant. Berikutnya tadi kami sampaikan bahwa penggunaan atau utilisasi POME ini memiliki peluang sirkular ekonomi. Peluang sirkular ekonomi. Nah, yang dimaksudkan adalah dari berputar-putar di situ gitu ya, namanya sirkular. Gitu ya. Jadi, nah di sisi co-firing yang gambar bawah, karena adanya biogas hasil methane capture yang masuk ke dalam boiler, seperti yang kami sampaikan di sistem energi tadi, siklus tertutup. Nah, yang awalnya boiler ini menggunakan cangkang dan fiber, karena ada masuk biogas, maka sebagian cangkangnya akan tidak terpakai oleh boiler. Nah, tidak terpakai oleh boiler, sehingga ini menjadi ekses. Nah, ya syukurnya ini cangkang ini punya nilai, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan, harus pendapatan dari jual cangkang. Nah, berikutnya dari sisi efisiensi, ini juga kita bisa mendapatkan efisiensi. Kalau di kami ada satu pabrik pengolahan inti sawit, ini awalnya sumber listriknya genset dan PLN. Nah, dengan terbangunnya PLTBG ini bisa menggantikan sumber yang lain atau mensubstitusi sumber yang lain. Karena tentunya biaya listrik atau tarif listrik yang dari biogas ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif listrik dari PLN, sehingga bisa kami dapatkan efisiensi di sisi biaya. Nah, ini yang kami maksudkan sirkular ekonominya. Ini sekilas tentang plan-plan yang ada di kami. Seperti yang kami sampaikan, ada 6 plan saat ini. 4 adalah co-firing dan 2 adalah listrik, dan cover lagun ada 5 plan dan hanya satu yang CFDR. Nah, ini memang tidak semuanya adalah aset PTPN. Yang ada 2 plan yang asetnya adalah aset kerjasama dengan salah satu badan riset nasional dan publik, yaitu untuk plan di Sungai Pagar yang CSTR dan di plan di Terantam yang PLTBG Terantam. Nah, selainnya yang 4 plan yang lain adalah investasi kami nanti. Selanjutnya itu apa itu biogas? Ini yang beberapa yang kata kunci adalah namanya gas, pasti kita paham bahwa itu adalah senyawa yang mudah menguap, makanya kita karena gas. Nah, ini dihasilkan dari proses penguraian anaerobik. Anaerobik berarti dia tertutup oleh mikroorganisme terhadap bahan organik yang ada dalam limbah cair. Nah, ini gasnya ini adalah gas metan atau CH4. Nah, karena bakteri ini sifatnya, karena dia juga makhluk hidup, berarti sifatnya dia harus ada makanan yang cukup, yang sesuai dengan kemampuan dia atau kemauan dia. Berikutnya, lingkungannya juga harus sesuai. Dalam hal ini 2 hal lingkungan utamanya adalah pH dan temperatur. pH-nya yang diminta adalah pH 6,8 sampai 7 dan temperaturnya di kisaran 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini adalah hal yang penting yang terkait dengan persyaratan hidup bakteri, karena bakteri inilah yang menjadi mesinnya pengubah bahan organik POME menjadi biogas. Nah, berikutnya ternyata biogas ini menghasilkan energi
baik itu melalui pembakaran langsung maupun melalui konversi menjadi listrik. Nah, ini sekilas tentang karakteristik POME. Yang paling penting di sini adalah COD. Yang paling penting di sini aja kaitannya dengan proses pengolahan POME menjadi biogas adalah COD. Jadi COD POME ini mempunyai COD kisaran ini ya, atau itu dari sumber sekunder ini. Namun yang rata-rata yang kami jumpai di lapangan ini kisaran di 50.000 sampai 70.000 itu yang kami sering jumpai. Ini semuanya tergantung dari kondisi PKS ya, kondisi PKS. Nah, ini yang menjadi bahan makanan dari bakteri. Ya. Yang penting berikutnya karakteristiknya POME yang kita perlu pahami adalah pH POME itu kisaran di 3,3 sampai 4,6. Nah, sementara tadi persyaratan hidup bakterinya tadi di pH 6,8 sampai 7,2. Sehingga itu nanti ada perlakuan yang perlu untuk pengkondisian pH. Sehingga POME ini sesuai sebelum masuk ke reaktor itu sudah sesuai dengan persyaratan hidup yang dimaui oleh bakteri. Nah, berikutnya untuk biogas sendiri, karakteristik biogas ini rata-rata ini untuk kandungan CH4-nya di kisaran 50 sampai 75%. Ya, yang utama saya sebutkan yang utama adalah CH4. Ya, kalau kita konteksnya co-firing. Kalau kita konteksnya nanti di listrik, hal yang penting juga diperhatikan adalah H2S. Nah, secara fisika, biogas dari POME ini lebih ringan 20% dari udara. Temperatur nyalanya di 650 sampai 750. Nah, ini kalau bapak-bapak yang sudah di PAS ini pasti hafal ini adalah temperatur ruang bakar. Sehingga memang dia cocok untuk kita bisa pakai di boiler kita. Dengan efisiensi pembakaran 60%, nilai kalor 20 megajoule per normal meter kubik. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat biogas, mungkin ini sekarang coba kami tayangkan dulu videonya sebentar sambil kita rehat untuk melihat videonya.
Mohon maaf Pak, masih di mute suaranya. Ya, tadi video singkat ya untuk tentang proses utamanya di desain CSTR. Satu secara garis besar sama eh, prosesnya baik CSTR maupun di upper label. Nah, berikutnya tadi dalam video juga sudah eh, kita lihat bahwa ada tahapan-tahapan proses ya, tahapan proses dari pengubahan eh, bahan organik dalam foam menjadi biogas, yaitu melalui tahap hidrolisis, asidifikasi, terus asetogenesis sampai kepada metanogenesis, sehingga terbentuklah biogas dari foam. Nah, parameter-parameter yang penting tadi juga kami sudah sebutkan, utamanya adalah di temperatur dan pH. Temperatur dan pH. Temperaturnya untuk kebanyakan kita di bakteri mesofilik, yaitu di 35 sampai 38, walaupun kita masih bisa toleransi sampai 40 derajat Celcius. Berikutnya penetrasi COD. COD ini makanan tadi memang ini sangat tergantung dari efisiensi PKS. Eh, Semakin efisien PKS-nya, artinya losses-nya semakin kecil, ya tentu itu menjadi harapan PKS, itu akan COD-nya akan makin rendah. Makin besar kayak seperti ini berarti semakin banyak makanan bagi bakteri, di bakteri.
Nah, berikutnya rasio POME ini ada di kisaran 0,65, 0,7 gitu ya. Ini juga tergantung dari PKS. Eh, Berikutnya ini skematis ya, skematis tadi di video juga ini adalah desain CSTR yang pada dasarnya tadi disampaikan bahwa proses utamanya terjadi di dalam reaktor ini. Bak-bak sebelumnya ini adalah semuanya dalam konteks pengkondisian pH maupun temperatur. Ada equalizing tank, buffer tank dan lain ini adalah semua untuk mengkondisikan supaya pH reaktor yang kita kasih umpan ini POME itu berada di kisaran 6,8 sampai 2. Ini 7,2. Sedangkan cooling tower ini untuk mengkondisikan temperaturnya. Jadi intinya bagaimana menciptakan kondisi dalam reaktor baik CFBR maupun yang cover lagun ini POME-nya itu memenuhi persyaratan dari mikrobianya. Nah, berikutnya sedikit saya sampaikan mungkin terkait dengan potensi produksi ya, yang nanti mengarah kepada benefit, potensi benefit. Jadi perhitungannya sangat sederhana ya. Ini angka-angka asumsi yang kita gunakan bahwa rasio POME atau limbah cair terhadap TDS ini 0,6 meter kubik per ton. Nah, COD POME kita gunakan normalnya di 50.000. Rasio konversi dari CH4 terhadap COD itu adalah 0,35. Efisiensi COD removalnya di 90% dan kadar metan dalam biogas di 55 sampai 60, kita gunakan 55. Cangkang ekvivalen itu di 206 kg cangkang per meter kubik metan, sedangkan material balance cangkangnya di 6%. Ini adalah asumsi-asumsi untuk yang kita gunakan untuk menghitung produksi biogas. Berikutnya formulasi perhitungannya untuk menghitung produksi biogas, kita mulai dari menghitung COD load. COD load. Artinya kilogram COD per hari. Nah, tentu ini berasal dari COD, angka COD atau hasil analisa kadar COD dari POME dikalikan jumlah POME dalam satu hari. Nah, ini jumlah POME dalam satu hari tentu ini perkalian antara flow pompa atau umpan dikalikan jamnya, jam operasi pompa. Nah, ini berikutnya ini adalah faktor-faktor kali untuk mengkonversi satuan-satuan. Berikutnya setelah kita hitung COD load-nya, kita hitung produksi CH4-nya. Yang kita dapat dari COD load yang sudah kita hitung di atas, dikalikan COD removal-nya, misalnya tadi kita 90%, dan dikalikan rasio CH4 dan COD, jadi kita 0,35. Sehingga kita bisa menghitung produksi biogasnya dari produksi CH4 dikalikan 100/55. Kenapa 100/55? Karena kita menggunakan kandungan biogas, kandungan metannya 55% dalam biogas. Sehingga kita balik ke penghitungan produksinya adalah 100/55. Nah, ini potensi untuk pabrik 30 ton dengan formulasi yang sudah kami sampaikan tadi, kurang lebih dalam 1 tahun bisa menghasilkan 3 juta normal meter kubik per tahun, dengan asumsi kapasitas pabrik dan jam olahnya seperti yang tertuang di slide ini. Atau kalau perharinya di 10.000 normal meter kubik per hari. Nah, dengan cara yang sama dan menghitung cangkang tergantikan menggunakan ekivalensi cangkangnya 206 kg cangkang per meter kubik biogas, maka kita akan mendapatkan potensi nilai penjualan cangkang, tambahan penjualan cangkang, pendapatan dari penjualan cangkang kurang lebih 3 miliar untuk di 30 ton PKS,
4,7 di PKS kapasitas 45 ton dan 5 miliar per tahun untuk kapasitas 50 ton per jam. Nah, ini adalah potensi. Nah, namun sebagai catatan bahwa aktual capaian ekses ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas PKS-nya, kontinuitas proses pengolahannya, efisiensi boiler, dan tentunya keandalan bioplas plant-nya sendiri. Berikutnya ini empiris yang sudah kami dapatkan. Ini perbandingan antara kelebihan cangkang sebelum dan sesudah dari 3 plant yang beroperasi waktu itu, bahwa terjadi kenaikan kelebihan cangkang yang cukup signifikan. Yang awalnya sebelum adanya co-firing itu 0,9 cangkangnya, nah menjadi 2% di cangkangnya. Tentunya peningkatannya cukup tajam, sehingga berkolerasi kepada peningkatan penjualan cangkang sekitar dari 5,7 menjadi 11 miliar dalam setahun. Ini fokus kepada PKS, 3 PKS yang ada di Intan. Nah, berikutnya itu gambaran benefit terkait dengan co-firing, karena terkait hidrolika co-firing. Berikutnya sedikit kaitannya dengan tren saat ini, yaitu perdagangan karbon. Jadi melalui mekanisme nilai ekonomi karbon Perpres 98/2021, jadi ada pemerintah merancang melalui Perpres ini ada empat skema atau 4 mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ini. Tapi yang saat ini sudah ada peraturan atau peraturan teknis turunannya adalah di perdagangan karbon, baik melalui emisi maupun offset, perdagangan emisi maupun offset. Nah, kami tadi sebagaimana tadi sudah di apa juga ya, sudah ditawarkan juga oleh Mbak Dewi tadi ya. Jadi kami melalui skema offset emisi ini, melalui sertifikasi pengurangan emisi di salah satu plant kami di Lubuk Galang. Nah, terkait dengan alur penerbitan, ini mungkin sharing juga pengalaman, dan ini standar bahwa proses sampai kita mendapatkan sertifikat pengurangan emisi GRK ini adalah dimulai dari penyusunan DRAM atau dokumen rencana aksi mitigasi. Nah, setelah DRAM kita susun, maka akan divalidasi oleh LVV atau Lembaga Validasi dan Verifikasi. Nah, selanjutnya LVV ini akan melaporkan ke SRN, dan setelah mendapatkan review, maka dilakukan implementasi sehingga ada laporan evaluasinya, yaitu LCAM. Nah, ini diverifikasi kembali oleh LVP sampai dan akan divalidasi lagi oleh tim dari SRN ini, dan akhirnya mendapatkan sertifikat pengurangan GRK. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka bisa masuk ke carbon trading. Nah, ini adalah sharing pengalaman yang kami laksanakan dengan dukungan berbagai pihak. Tentunya ini kurang lebih seluruh tahapan ini dapat kami laksanakan 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun kami mulai dari Desember 2023 dan terbit di 23 April 2025 di Plan Lubuk Galang. Yaitu per 23 April dengan karbon terverifikasinya ada sebanyak 33.799 ton. Ini yang untuk periode 2021 sampai 2024.
ini sudah mendapatkan SPE. Nah, dan juga sudah terdaftar di BTS Karbon. Jadi sekaligus promosi untuk Bapak Ibu atau adik-adik yang memang peduli dengan EBT ini, silahkan membeli karbon dari limbah kelapa sawit kami di BTS Karbon. Nah, barangkali itu sedikit sharing dari kami terkait dengan dekarbonisasi ataupun proyek karbon, utamanya yang terkait dengan co-firing. Mudah-mudahan memberi satu informasi. Dan sekali lagi, jika ada info-info atau materi yang kurang tepat, kami siap menerima masukan dan perbaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator, Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masukin atas penjelasan materi pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada para peserta, jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun mengisi di kolom komentar. Bisa menanyakan tentang materi pada talk show siang hari ini. Ditanya Bu Dewi. Baik, dipersilakan Pak Asri. Saya Pak Asri, mahasiswa Unilag, Sancang Kuning Bu. Oh, ingin tanya Pak sama Pak Mas Rukin. Di Ya, PTP, Pak, monggo Pak. sharing Pak. Ya, siapa? PTPN 4 Regional 3 ini kan ada 6 unit biogas ya, yang 4 unit co-firing PTBG, 2 PLTBG. Dari 2 unit jenis unit ini, PLTBG kan investasinya lebih besar, kaitan dengan ada engine, scrubber kan gitu. Kalau dihitung-hitung nilai manfaat ekonominya mana yang lebih besar antara PTBG dengan PLTBG? Nah, itu satu pertanyaan Pak. Ya. Kemudian kedua, kaitan dengan karbonisasi. Kenapa kita memfokuskan pada karbonisasi? Padahal yang lebih berbahaya lagi gas metannya itu sendiri gitu. Jadi gas metan itu menurut John Houghton di tahun 1995, hasil dari Kyoto Pak, itu 21 kali lipat berbahayanya daripada karbon. Nah, maksud saya, kenapa kok nggak kita wajibkan setiap PKS harus pakai mengamankan gas metan ini kan, terkait dengan POME kan limbahnya. Karena dengan membuat biogas tadi terkait dengan reaktor, itu kita bisa khususnya untuk yang co-firing ya Pak ya, co-firing kan hasil cangkang, substitusi cangkang itu tadi bisa untuk sekuestrasi karbon, serapan karbon juga dia. Kalau kita makan sebagai biokar dia. Yang kedua, yang ketiga, mungkin kita bisa tahu juga dari tahun TBS itu terhadap biogas ini berapa sih potensinya untuk kita buat menghasilkan biogasnya gitu. Ini itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dewi? Langsung aja ya Bu Dewi ya. Baik Mbak Pak, Dewi bisa ya. langsung dijawab. Ya. Terima kasih Pak Asri. Ini apa juga nih? Guru saya juga nih Mbak Dewi, ketemu di sini, ketemu di forum ini. Izin Pak, mungkin izin menjawab. Yang pertama tadi terkait dengan mana pilihan ya Pak, mana pilihan antara listrik atau co-firing. Yang pertama tentu kepada siapa yang mau memanfaatin dulu nih Pak. Kalau misalnya listrik, kira-kira ada yang mau beli enggak listrik kitanya? Nah, sebelum kita bicara ke arah investasi mana yang lebih ini ya Pak.
Tapi praktisnya pasti kita akan mikir seperti itu. Listrik ini kita nanti kita apa namanya pemakainya sudah ada apa belum atau bisa dipakai sendiri apa tidak. Ini mungkin pertimbangan pertamanya adalah di sana. Terus terkait dengan apa namanya kalau kaitan dengan investasi kelayakan investasi eh, ya memang lebih cepat bercerita balik modalnya itu di co-firing sebenarnya Pak ya. Lebih cepat karena mungkin 4-5 tahun ini investasinya sudah balik Pak, sudah balik. Sementara investasi terbesar untuk plant biogas ini kan cover lagunnya atau digesternya Pak ya. Digesternya ini memiliki umur yang 10 tahun bahkan lebih gitu. Jadi tentu dengan hitung-hitungan waktu pengembalian ini eh, lebih lebih menguntungkan di situ ya. Tapi sekali lagi bahwa ini Pak tergantung kepentingannya ketika kita berinvestasi ya Pak tidak satu sisi dari sisi itu tapi dari sisi kebutuhan juga. Nah, ketika misalnya memang kita butuhnya listrik untuk support kepada plan, nah tentu selagi masih apa analisa kelayakannya atau indikator-indikator lain kelayakannya itu masih terpenuhi, tentu itu yang menjadi pilihan, Pak. Jadi tidak hanya dari sisi satu sisi aspek parameter kelayakan, tapi juga penggunaannya. Yang berikutnya tadi terkait kenapa kenapa dekarbonisasi gitu ya Pak. Tadi pertanyaannya ya Pak, yang saya tangkap ya Pak. Padahal lebih bahaya metan gitu ya Pak. Ya, ya. Yang saya ketahui Pak ya, yang saya ketahui ini semuanya penyatuan penyatuan satuan sebenarnya Pak. Ya. Jadi GRK ini kan sebenarnya banyak jenisnya ya Pak. Ada CH4, ada CO2, ada NO dan lain-lain. Nah, cuma untuk memudahkan kontrol Pak. Jadi disepakati menggunakan semuanya di karbon ekivalen. Jadi semua GRK tadi Pak dihitung melalui metodologi tertentu menjadi ekivalen karbon. Jadi ya CH4 CH4 berbahaya tapi berapa sih apa GRK-nya itu disatuin menjadi satuan CO2. Makanya CO2 ekivalen. Jadi ke sana Pak. Jadi makanya programnya menjadi dekarbonisasi karena memang satuannya disatukan menjadi satuan karbon untuk emisi CO2. Itu barangkali menjawab yang nomor 2 Pak. Yang nomor 3 tadi bisa diulang ringkas Pak. Tadi kurang nangkep. Kalau boleh tahu kan secara awalnya itu kan ton TBS. Oh iya iya. Produksi ya Pak. Nah, produksi Produksi dari ya Pak. TBS itu Ya. maksimumnya berapa dia sampai ke menghasilkan gas metannya gitu. Oh iya. Yang Mungkin maksimal lah. ya ya. Saya bisa share ulang ya Pak di bagian itu. Saya bisa share ulang di bagian itu. Nah, di sini ya Pak, potensi perhitungan ya Pak. Potensi biogas. Nah, ini Pak, atau syarat totalnya di sini. Produksi C4 ya, C4. Ini Pak, untuk kapasitas 30 ton, ini produksi metannya kurang lebih potensinya di 5.600 per hari Pak. Per jamnya berapa itu Pak ya? Per jam ya? Bagi 24. Berarti kita bisa bagi kalau kita pakai 20 jam Pak, 24. misalkan 24 atau 22 itu? kita pakai aja norma 20 Pak, 20 jam. 5670 bagi 20. Berarti sekitar 300-an Pak. Sekitar 300, 250 ke 300 per jam.
Berarti yang kan di ada yang lebih maksimum, ada penelitian bisa dapat 600 atau 500-an gitu. 500 sampai 600 Pak. Itu sih ya, berarti kan belum, kurang maksimum kan itu kan. Mungkin ada pengaruhnya terhadap COD-nya, COD sementara COD kan berdasarkan dari losis pome itu sendiri kan, limbah itu sendiri kan, itu apa ada Hmm. hubungannya ke situ kan nanti kan ya. Ini ini dasar hitung kita udah pakai COD yang cukup menengah sih Pak, 50.000 ya Pak. 50.000 lima ah, puluh ya. ribu COD-nya itu potensi produksi biogasnya di 10.000 Pak. Tadi metan ya Pak. Tadi metan. Nah, ini biogasnya 10.000 per hari. Per hari Berarti bagi sekitar 24, 500 Pak. 50, Ya 500 ya 500 per hari. 500 500. per jam. Sampai Pak kalau dibagi 22, 20. Ini kan 20 20, Pak. Ini 20 jam ya. operasinya 20 ya. 20 ya. Asumsi perhitungannya 20. Ya, ya, oke. Udah. Karena kita dengan adanya ini sebagai saran Pak, kalau memang lebih murah dan lebih fleksibel, lebih mudah untuk pengoperasiannya, saya rasa kita perlu maksimalkan co-firing Pak daripada ke PLTBG. Karena di samping kita gas karbon, cangkangnya juga pun untuk membackup gas karbon juga kalau kita kita buat biokar sebagai ya sekuestrasi karbonnya sebagai serapan hara, sebagai pupuk juga. Jadi cangkangnya itu juga membantu, tapi nggak belum bisa dihitung ya. Nah cangkangnya tadi untuk membantu anu juga karbonisasi juga dia, bukan hanya biogasnya aja terkait dengan co-firing tadi. Jadi co-firing itu bisa dua dia hasilnya, satu gasnya itu sendiri, biogasnya sendiri untuk karbonisasi, tapi cangkangnya sendiri pun kalau kita maksimalkan ya, bisa juga untuk eh, apa namanya emisi karbon juga, tapi belum pernah dihitung kan gitu Pak. Terkait dengan produknya sebagai biokar itu adalah sekuestrasi untuk sebagai serapan hara terhadap sekuestrasi karbon. Mungkin itu tambahan Pak. Terima Ya, kasih. makasih banyak Pak Adri atas masukannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Asri dan juga Pak Masukin. Izin untuk yang resen, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Pak Rivaldo Zamara. Izin Pak membacakan pertanyaannya. Dalam proyek karbon yang dijalankan, apakah baseline emisi dapat diklaim dari sisi energi, khususnya atas penggantian penggunaan cangkang dengan biogas, atau hanya perhitungan baseline dan avoided metan yang berasal dari pengolahan POME saja? Bisa langsung dijawab saja, Pak. Eh, saya menjawabnya berdasarkan yang kami lakukan ya Pak. Jadi apa namanya berdasarkan dari dari POME saja Pak, dari POME saja. Jadi tidak belum memperhitungkan faktor-faktor itu. Itu yang dilakukan di Lubuk Dalam Pak kemarin. Jadi murni dari sisi apa namanya penangkapan metan oleh oleh biogas plant. Mungkin singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Masukin atas jawabannya. Dari Pak Rivaldo, apakah ada feedback, Pak? Baik, sepertinya cukup ya dari Pak Rivaldo. Mungkin selanjutnya yang resen, Ibu Evana, bisa dipersilahkan, Bu. Oke, halo, selamat siang Pak Mas Rukin. Mas, saya mau bertanya Pak, dari Ya. proyek pengembangan POME ini, kira-kira selama pengembangan ini apa sih Pak kelebihannya gitu sama kelemahannya? Pastinya kalau kita tahu kayak carbon capture storage ataupun juga kayak kolam maturasi yang dimana itu kita untuk menangkap misalnya dari dulu kan itu kalau di oil and gas itu ada CCUS. Tapi kalau dari POM ini bagaimana Pak? Apakah ada kelemahannya misalnya kayak dari suhu atau apapun? Terus yang kedua dari sisi penentuan baseline. Tadi kalau kita lihat Pak Mas Rukin udah menjelaskan terkait baseline ya Pak.
Itu penentuannya bagaimana? Kalau di greenhouse gas emission kan biasa kan baseline itu ditentukan berdasarkan apakah dia base year kah, base target atau seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga sama nih. Eh, Jawaban saya sesuai yang saya tahu ya. Ya, memang saya nggak terlalu mendalami terkait dengan apa namanya metodologi ya, nggak terlalu mendalami tentang metodologi. Jadi tadi terkait eh, kendala-kendala ataupun kelemahan eh, yang di biogas Pome ya, biogas Pome ya. Eh, karena Pome ini dihasilkan oleh PKS, ya. Nah, dihasilkan oleh PKS. Nah, menjadi tantangannya adalah eh, tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja PKS-nya, sangat dipengaruhi oleh kinerja PKS-nya. Kalau tidak ada isu dengan kontinuitas proses pengolahan di PKS, maka produksi gas eh, di apa namanya di biogas plant juga tidak baik gitu ya, atau lancar juga. Jadi kalau kendala teknologi, saya pikir eh, nggak ada isu lah sekarang ya, karena eh, barang-barang yang digunakan juga sekarang sudah relatif mudah untuk diperoleh gitu ya. Jadi, eh, ya hambatannya kalau dari sisi operasi ya karena dia sangat tergantung kepada eh, kondisinya di PKS sendiri gitu. Itu terus eh, yang tadi yang masalah baseline ya, Iya, baseline, Pak. masalah baseline. Baseline kalau yang ditetapkan eh, tadi yang di slide saya tadi adalah di tahun 2021 itu berdasarkan proses sebelum ada intervensi ya, sebelum ada intervensi mitigasi, misalnya kayak yang di plan Lubuk Dalam misalnya, atau di beberapa plan ini berarti dihitung baseline-nya saat dia sebelum ada mitigasi tersebut, mitigasi ataupun belum ada proyek tersebut. Nah, baru ditetapkan itu sebagai baseline sebelum ada eh, proyek. Namun di sisi sepengetahuan kami untuk eh, penerapan atau drum itu ada juga yang namanya eh, apa namanya eh, ada pengecualian, gitu. Ada pengecualian, artinya proyek-proyek itu masih diakui sampai tahun tertentu gitu yang masih tetap diakui. Nanti saya agak lupa sampai tahun berapa itu maksimal yang bisa tetap diklaim sebagai eh, baseline. Nah, mungkin itu sedikit jawaban dari kami. Tentu tidak apa namanya, Terima kasih, tidak Pak. memuaskan. Baik, terima kasih Bu Evana. Selanjutnya Pak Rizal bisa langsung menjelaskan pertanyaannya, Pak. Ya, salam kenal. Nama saya Rizal. Izin bertanya, untuk eh, gaspiration tadi, apakah TPN juga mempertimbangkan tentang gaspiration ya? Mungkin ini juga relate dengan pertanyaan Pak Asri. Mungkin metan juga bisa diseparasi gasnya, kemudian juga bisa di capture ya. Jika ada, boleh tahu bagaimana teknologinya. Terima kasih. Izin mungkin Pak Rizal, ini yang saya tangkap ya Pak, yang saya tangkap berarti purifikasinya ya Pak ya, pemurnian gasnya ya Pak ya, Iya, benar. betul ya Pak, betul ya Pak. Jadi untuk yang di co-firing Pak,
untuk yang di co-firing kami tidak menggunakan gas separation atau gas treatment ya Pak, karena biogas yang dihasilkan langsung masuk ke dalam burner saja Pak. Tapi untuk yang perlu sekali untuk yang memerlukan teknologi gas separation ini atau gas treatment ini adalah di listrik Pak, listrik yang menggunakan apa ya genset biogas. Nah itu memang wajib ada pemurnian gas Pak yang menggunakan bios scrubber Pak. Jadi kami pakai bios scrubber untuk pemisahan H2S-nya Pak. Untuk minimal untuk pemisahan H2S-nya menggunakan bios scrubber Pak. Demikian Pak mungkin jawaban kami. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Pak Masukin. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Pak Lukas. Izin membaca pertanyaannya Pak Masukin. Contoh prosedur SOP dalam operasional biogas plant baik yang CSTR maupun yang menggunakan metode lain yang disebut seperti apa? Belum bisa saya tangkap Mbak Dewi pertanyaannya. Contoh Baik, contoh prosedur SOP dalam operasional biogas plant baik yang CSTR maupun yang menggunakan metode lain yang disebut pada presentasi pada hari ini bagaimana Pak? ya. SOP ya Pak. Eh, ya secara ringkas Pak ya, secara ringkas ini tadi Pak berapa Mbak yang menanyakan? Yang menanyakan Pak Lukas Oh dari, Pak Lukas. ya betul. Ya. Secara ringkas Pak, yang pertama kita tentukan dulu Pak yang namanya kebutuhan feedingnya Pak, menentukan kebutuhan feeding atau kami menggunakan istilahnya adalah COD load Pak, COD load. Jadi kita mengetahui atau menghitung dulu COD load. Nah ini tentu ada perhitungannya berdasarkan desain dari masing-masing reaktor kita Pak. Nah karena ini apa namanya menjadi satu hal yang penting untuk memastikan bahwa makanan yang kita berikan kepada bakteri itu pas Pak, sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Nah, biasa kita di dunia biogas ini ada istilah menghindari shock ya Pak, menghindari shock atau overload sehingga menjadi bakterinya shock. Nah, jadi yang pertama adalah kita itu Pak lakukan menghitung dulu COD load atau kebutuhan makanan, kebutuhan umpan yang diberikan kepada reaktor. Nah, apakah kita menggunakan 90% kah COD load-nya terhadap COD load desainnya atau berapa itu semua tergantung dari desain. Nah, setelah kita memperhitungkan itu, baru kita melakukan bidding ya Pak, melakukan bidding sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita hitung tadi. Nah, berikutnya tentu untuk menentukan tadi Pak, untuk menentukan berapa kebutuhan POME yang diberikan dalam hari tersebut, itu kita melakukan analisa COD ya Pak, analisa COD. Jadi berapa nilai COD POME hari itu. Nah, ketika kita tahu tadi COD load yang kita butuhkan dan kita tahu nilai COD-nya,
Sehingga kita bisa menghitung berapa volume POME yang dibutuhkan pada hari itu. Nah, ini yang kita berikan kepada reaktor. Misalnya kita dapat dia butuh 500 karena COP-nya mungkin 40.000 atau 45.000. Nah, ini yang kita harus ikutin kebutuhan yang tadi dibatasi oleh COP tadi. Nah, itu yang kita lakukan, Pak, untuk menetapkan kebutuhannya dulu, kebutuhan POM-nya. Nah, berikutnya terkait dengan temperatur. Temperatur ini biasanya kalau di POME harusnya sudah normal ya, Pak. Sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh bakteri, bahwa dari pabrik dikondisikan melalui alur proses sebelumnya sehingga temperatur itu sudah memenuhi. Artinya kita di dalam plant biogas tinggal memaintain sebenarnya. Nah, ketika ada lonjakan temperatur, bisa kita lakukan proses sirkulasi sehingga temperatur di dalam reaktor kita tetap terjaga. Terkait biogas yang terbentuk, ini kan di dalam, misalnya kita pakai yang sangat rawan ya, rawan terhadap ketahanannya itu adalah yang cover lagun yang tertutup ya dengan membran. Jadi itu yang kita kendalikan adalah tekanannya, Pak. Tekanan dalam lagun tersebut atau dalam reaktor tersebut itu jangan sampai melampaui di 0,8 atau di 1 milibar ya. Nah, ini yang kita jaga. Nah, itu kita lakukan utilisasi atau pemanfaatannya sehingga tekanan di dalam reaktor membran tersebut itu di kisaran 0,2 sampai 0,6, maksimal di 0,8. Ini yang kita lakukan untuk memaksimalkan penggunaan biogas. Pada dasarnya asal kita bisa menjaga temperatur dan pH dari POME itu sendiri, ini bakteri kita akan aman. Nah, yang bagaimana tadi kita menjaga tadi itu adalah kita dengan melakukan simulasi perhitungan berapa sih sebenarnya kebutuhan CO2 load-nya desain kita itu. Nah, itu yang kita temukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, Pak, terkait dengan prosedur singkatnya, Pak, untuk pengoperasian di Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas atas pertanyaannya. Saya akan membaca pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mohon izin Pak masukin terkait dengan perhitungan GRK-nya, berapa nilai emisi yang terhitung sebelum adanya anaerobic digester dan setelah adanya wadah dekarbonisasi tersebut, Pak? Karena jika dilihat dari skema pengurangan emisi dari CH4 setelah adanya anaerobis digester turun signifikan berdasarkan ilustrasi yang ditampilkan. Terima kasih, Pak. Pertanyaan tersebut dari Pak Hilman. Kalau cerita angka ini saya nggak hafal nih, Pak Hilman. Nanti saya cari datanya dan saya share ya ke Mbak Dewi ya. Saya nggak itulah nggak pegang angkanya. Baik, baik, Pak. Masukin mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya karena sudah jam 3:30. Untuk pertanyaan terakhir saya akan membacakan dari Pak Jusri. Pertanyaannya Pak, PTPN 4 selayaknya menyiapkan peluang biogas project ini kepada various teknologi lukratif tentunya. Dan izin ada pertanyaan lain Pak. Apakah pihak PTPN 4
bersedia membeli produk distilled water dan konversi waste heat untuk memproduksi pure water. PTPN 4 bisa sebagai off-taker atau penjamin off-taker. Kalau mungkin penanya bisa langsung Pak, kurang bisa nangkap dari Baik, Pak. Ya. baik Pak Kalau Jusri masih ada Pak Ada Jusri. deh. bisa. Ya, halo. Oh, Ya, baik. Ya, silakan Pak. ya Pak. Ya, saya ngusulin Pak. Bila mana saya menghasilkan cleaner syngas, udah gitu power, waste heat, distilled water, sama inert material, tapi bukan B3. Nah, salah satu yang menarik untuk pengusaha tentunya adalah BEP yang cepat ya Pak ya. BEP cepat misalnya yang pertama adalah mengenai distilled water. Distilled water ini air murni yang dihasilkan dari proses tersebut. Kemudian yang satu lagi adalah waste heat. Waste heat tadi kalau di Sulawesi, apa namanya, kalau di Sumatera Selatan itu sebisa menghasilkan dari air laut ya Pak ya. Ada pure waternya, ada garamnya, ada caustic sodanya, ada hidrogen Pak. Hmm. Nah, di sini saya tawarkan dengan teknologi yang hibrid, Pak. Hibrid adalah biodigester sudah pasti. Saya tambahin dengan molecular cracking. Nah, kemana saya harus tulis surat? Atau ada nggak pengusaha yang tertarik? Hmm. Jadi Ya. beda, Pak, dengan konsep yang ada. Cuman produknya adalah banyak. Jadi lebih sekular ekonomi ya, Pak. Kalau dilihat, misalnya sekarang saya dapat skala berapa nih skala 90 TPH misalnya. Itu besar Hmm. sekali bisa dapat garam 2 kali jenis garam, air laut, dan itu hydrochlorids, kemudian caustic soda, soda api maksud saya, dan terakhir ada hidrogen Pak, ada H2. Iya Pak, ini mungkin sepertinya tidak pertanyaan ya Pak, tapi nanti kita izin ruang-ruang pengembangan jika tidak keberatan nanti kita bisa ini Pak, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut Pak untuk Dengan senang ruang-ruang hati Pak, pengembangan seperti ini. senang hati Iya, dengan Pak Masukin. Jadi iya, kalau misalnya ada pengusaha tadi di sana saya lihat kan salah satunya PTPN ini kan disebut juga Palmco ya Pak ya. iya Pak. Itu ya saya lihat cuman orang-orang hanya membuat biochar. Ini saya keluar nih Pak sedikit dari konteks. Saya Iya siap Pak. tawarkan dengan mereka jangan hanya biochar saya bilang. Karena di Hmm. situ bukan hanya biochar, tetapi di situ ada namanya condensed water, ada namanya pure water, ada namanya dari air laut. Karena di Sulawesi, Sumatera Utara itu dekat laut. Jadi banyak produknya lebih dari 10 Pak. Gitu Iya, Pak. iya, iya Pak. Jadi Ya Bapak Pak, kalau ya, sebagai investor, sebagai ya, PTPN tentunya Bapak lebih cepat memberikan kepada pengusaha ini daripada ya gimana ya, cuman jual listrik kan nggak menarik. Sedangkan listrik yang didapat tadi, kalau Bapak mau ambil silakan. Tapi saya mau gunakan juga untuk air minum, soalnya di daerah Bapak kan air minum lebih dari 20.000 Pak. Jadi kalau dengan cara begini, itu banyak sekali menghasilkan air minum gitu loh Pak. Tapi ada ya hidrogen Pak, Pak. ya Pak. Nanti apa izin kita Ya, berkomunikasi lebih lanjut Pak. senang hati, Terima Pak. kasih banyak Pak. Terima kasih Saya juga banyak terima kasih, Pak. atas Dengan Ibu Dewi. atensinya. Ya, makasih ya, Ada Baik, Pak. nomornya di grup ya Pak? Nomor saya udah kirim kok. Ya, Eh, saya WA sekali lagi, Pak ya. ya Pak. Saya kirim Terima sekali kasih lagi, Pak. banyak. Terima kasih banyak Bu Dewi dengan Terima kasih dengan banyak. Bapak juga, dengan Pak Mas Lukin bahwa peluang ini bisa lebih menarik. Salah satunya lah yang tadi lukratif. So, saya tulis ya, Pak. Eh, Itu, Pak. Dan dan saya lihat ada peluang yang seperti di Padat, itu saya juga bisa sampaikan ke Bapak untuk Bapak sampaikan kepada yang lain. Karena sorry nih Pak, yang namanya EFP itu 3-4 hari itu sudah busuk.
Jadi kalau seandainya dilakukan oleh orang-orang untuk menjadi dengan temperatur apa dari MC 60 jadi 30 atau bahkan 15, saya bilang bohong itu. Karena tinggi sekali energinya Pak, lebih dari 500 kWh itu Pak. Jadi eh, apa namanya energi yang dibutuhkannya sangat tinggi, terus dia nggak dapat apa-apa. Misalnya Bapak bikin 10 megawatt, Bapak pasti butuh 3,3 sampai 3,5 megawatt untuk pengeringan aja Pak. Iya. Jadi dasar itu Pak. Nah, saya ada usulan yang tadi lebih lukratif gitu loh Pak. Nantilah saya sampaikan, asalkan Bapak pengusahanya, Bapak sendiri nanti bicara sama mereka. Saya ngusulin dengan gambar yang saya buatkan. Yang Ya penting, Pak. yang penting PTPN apa namanya, ya lebih lebih lukratif lah buat PTPN. So nama saya udah saya sebut. Ya Mudah-mudahan Pak. Bapak ada waktu sama Ibu Dewi. Nah kita bisa komunikasi ya. Saya di Ya. Bogor Pak. Oh, Bogor ya Pak. Ya, senang hati saya bisa presentasi Ya, Bapak ya, mulai dari nol sampai dua bentuk itu saya bisa, ya. dan saya bisa carikan Bapak eh, skala besar. Itu saya bisa carikan Bapak pengusaha dari Eropa yang mau bikin biochar. Saya dulu tamat dari Berlin, Pak. Ya. Jadi saya punya banyak kawan, banyak pengusaha yang di luar yang berminat untuk masuk. Nah, itu saya serahkan ke Bapak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Informasi-informasi pengembangan potensinya Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, saya tunggu dari Bapak. Ya Pak, sampai Baik, terima ketemu Pak. kasih. Iya, terima kasih Pak Jusri atas pertanyaannya dan Pak Masrukin atas eh, menjawab pertanyaan dari peserta talk show siang pada hari ini. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Masrukin atas pemaparan materinya pada talk show siang pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengabadikan acara pada siang hari ini, mari kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Kepada seluruh EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Baik, foto dokumentasi akan saya mulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para peserta dan juga Pak Masrukin atas pemaparan materinya pada hari ini. Terima kasih Sekali lagi kembali. terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Mohon Pak. maaf kalau kurang-kurang. Baik, Pak Masukin. Apabila ada keperluan lain, kami silahkan Pak Masukin untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Pak atas pemaparannya pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Mas Rukin, Ibu Dewi. Izin lihat. Baik, baik. Mbak Dewi, tolong dong materi dikirim di WA ini aja. Baik Pak, akan saya infokan segera di grup ya. Terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Dewi, saya juga udah kirim nomor WA saya. Baik, baik Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Beauty Heroes yang telah mengikuti talk show siang hari ini dari awal hingga akhir. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hati Beauty Heroes sekalian. Akhir kata, saya Dewi selaku fasilitator pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.